warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 140. Tapi sebelumnya mohon maaf dan mohon izin aku tak ngopi sih. Sampean terserah ngopi oleh ora ya karepmu. Engko ndak aku kon gaweno. Izin aku tak ngopi dulu. Ngopi ra rokokan ora. Mantap. Ora apa ra sempurna. Kaya wong iki ora dewa. Hei. Mantap. Rokoknya Habsa filter. Murah 150. Saya ngomong larang, dia orang di duit. Gampang aja kalau udah. Mahal amat Pak, pasti nggak punya duit. Apalagi yang nggak ngerokok. Mulanya ratu tuh. Tunggu. Aku ya sadar. Langsung. Kembali ke ayat 140. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbato kanu hudan aw nasara. Ntar begitu lagi. Qul settingannya gimana tahu? a'lamu amillah wa man aslamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Artinya am taquluna. Am itu bermakna istifham. Tanda tanya. Artinya apakah ataukah itu ya. Apakah? Bal'a. Jadi bal'a taquluna. Bahkan apakah kalian mengatakan ya. Inna sesungguhnya Ibrahima Nabi Ibrahim wa Ismaila dan Nabi Ismail, wa Ishaqa dan Nabi Ishaq, wa Yaquba dan Nabi Yakub, wal asbato dan duriyahnya, anak cucunya, keturunannya Nabi Yakub. Kanu mereka adalah Hudan orang Yahudi, au Nasoro atau orang Nasrani. Qul katakanlah. Antum, apakah kamu sekalian a'lamu itu lebih mengetahui amillah ataukah Allah? Kamu yang lebih tahu atau Allah? Allah. Jadi ya. Allahu a'lamu. Bahkan Allah itulah yang lebih tahu. Bakot baru amin hima. Bahkan ya, bakot baru amin huma Ibrahima. Bahkan Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari anggapan kedua golongan, dari anggapan Yahudi dan Nasrani. Itu Nabi Ibrahim kan nggak ngakui kalau dia Yahudi atau Nasrani.
Bikaulihi dengan firmannya makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasronian. Ya, tidaklah Ibrahim itu orang Yahudi dan tidak pula orang Nasrani. Kondilalah orang Yahudi dan Nasrani itu masih dilurung sampai gini hari, ya menganggap Ibrahim Yahudi, anggap Ibrahim dan turunannya itu Nasrani. Ya tangeh nganggo lamun, itu namanya pernyataan tanpa dipikir dulu, tanpa diteliti dulu kebenarannya. Munculnya agama Yahudi itu di zaman Nabi Musa, jauh setelah Ibrahim. Timbulnya agama Nasrani itu di zaman Nabi Isa, jauh dari Nabi Yakub juga. Jadi mustahil Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub kok agamanya Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu belakangan, bisa dipahami ya. Nah ini sanggahan. Jadi pernyataan yang memang nggak sesuai pernyataan. Nah, makanya dibilang ini namanya kedoliman. Kalau mereka terus begitu, waman aslamu, dan siapa yang lebih dolim? Miman katama, dari orang-orang yang menyembunyikan. Katam menyembunyikan. Kalau khotam itu penutupan, jadi ya khotam jangan dibaca katam. Aku wis katam, pantesan kagak ngerti orang. Aku katam Quran, aku menyembunyikan Quran, pantesan berapa paham. Ilat Jawa. Pantes. Katam menyembunyikan. Hati-hati para butuh katama dengan khotama beda. Kalau khotama menyelesaikan, itu menyempurnakan, artinya sampai selesai khotam. Kalau katam menyembunyikan, itu masalahnya. Aku ngaruh dorewen mergo bahasa, nggak usah sosok bahasa Arab lah kalau kira-kira nggak bisa dipahami. Ya kan? Iya. Nah, kalau udah bisa kayak saya bahasa Arabnya tadi itu kan, ya kalau ngerti bahasa Arab tadi enaklah diartikan dari pembukaan yang nyambung. Gitu. Sistem pengulangan ayat 134. Oke ya. Tempat 1. Waman aslamu miman lagi. katama, dan siapa yang lebih dolim Diulang. dari orang-orang yang menyembunyikan. Ya, menyembunyikan apa? Sahadatan, kesaksian. Ya, indahu dari sisinya. Gitu. Jadi menyembunyikan kesaksian. Jadi kalau menyaksikan jangan sembunyikan. Berikan kesaksian seadanya, ya kan? Itu baru keren tuh. Bagaimana kamu kronologisnya bisa begini? Ini dari awalnya Pak. Ya, diawali dengan saya sabar geledek. Nah, ketika saya sabar geledek ya gimana sampai sabar geledek ya kan? Saya nggak bisa ini, nah itu ya kan? Karena saya kena radiasi. Kena radiasi ya, orang iso tangi, manukku iso tangi Pak. Lah bujuku ngajak-ngajak tak bilangin, bantu saya biar saya cepat sembuh ben burungnya. Geruk-gerukan. Udah gertak. Ya udah aku mau nyari burung lain. Itu kesaksian jujur. Iya betul. Kalau diplomatik nggak bakal gitu. Betul. Fakta apa fiktif? Oke. Fakta. Fakta. Siapa yang begitu? Orang jauh. Orang jauh. Jadi kalau di depan hakim itu jangan diplomatik. Jujur aja ini loh gara-gara nih. Apa urusan gampang. Sama Allah juga gitu, apa adanya. Jangan menyembunyikan kesaksian. Kalau menyaksikan katakan apa adanya. Jangan takut. Aku tahu kok. Ini asal usul ini. Nah, masalah orang nolak berarti dolim. Nah, waman atlamu miman kata masyahadat dan indahu minallah. Lalu siapa yang lebih dolim
dari orang-orang yang menyembunyikan kesaksian darinya itu daripada Allah. Masya Allah dolim, tidak mungkin. Aila akada adalah minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih dolim daripadanya. Siapa? Wahumul Yahudu, yaitu orang Yahudi. Katamu syahadat Allah, dia menyembunyikan kesaksiannya Allah. Fit Taurat, yang ada di Taurat, semua kita ada di Taurat tuh disembunyikan. Tentang apa? Li Ibrahim Hanifah, kepada Nabi Ibrahim. Diterangkan. Bahkan apa? Yang menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad disembunyikan. Makanya Nabi Muhammad nggak diakui. Itu yang menjadikan sekarang jadi ya, kalau yang tetap Nabi Ibrahim itu ikuti, dia itulah milata Ibrahim yang Hanifiyah, yang Hanif, yang condong kepada agama tauhid, ketauhidan. Itu bisa dipahami nih ayat ini. Itu loh, masih ada urutannya dari yang kemarin sih. Yang kemarin kan udah ada. Iya. Nah ini penjelasannya. Ternyata Yahudi Nasrani itu menyembunyikan kesaksian. Padahal waktu Nabi Ibrahim, Nabi Yakub mau wafat kan wasiat. Inna Allah astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah memilihkan untuk kalian itu agama. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Malah nggak diakui, padahal dia menyaksikan waktu diwasiati kayak gitu. Nah, ya itu ada kesaksian yang disembunyikan. Itu ada sebuah kedoliman yang dilakukan. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak diakui, padahal dijelaskan juga di Taurat, di Injil dan Taurat. Itu ada di surat As-Saff ayat 6 itu. Nabi Isa juga mengabarkan bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Itu ada di Quran juga. Itu di Taurat, Injil juga ada. Itu disembunyikan, itu loh masalahnya sebetulnya. Kita mah nggak pernah mempermasalahkan, itu keyakinan dia. Akhirnya bagaimana? Ya Allah nyatakan, tilka umatun qad khalat. Itulah umat-umat bangsa-bangsa yang telah kelewat. Bangsa sebelum kita. Sebelum Nabi Muhammad itu kayak gitu. Nah, kita bangsa sesudah Nabi Muhammad, mereka bangsa sebelum Nabi Muhammad. Tilka umatun qad khalat. Ya udah, laha baginya maka sabat apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan, walakum dan untuk kalian sendiri maka sabtum apa yang kalian usahakan. Yang diusahakan Bahmin ya buat Bahmin, yang diusahakan Ahmad ya Ahmad, Pak Jadi, Pak Tarso juga, Pak Andi, semua. Apa yang mereka lakukan buat mereka, apa yang kita lakukan buat kita, yang saya lakukan buat saya, yang sampai lakukan juga buat sampean. Terserah sampean. Itu. Arab nurut, Arab ora, ya Arab percaya, Arab pun monggo. Engkau tanggung jawabnya masing-masing. Tilka umatun qad khalat. Laha maka sabat. Walakum ma kasabtum. Nah, terus apa kesimpulannya? Udah, enggak usah terlalu dipikir apa. Yang penting wis dinasihati, yang penting sudah diingatkan. Setelah itu walatus aluna amma kanu ya'malun. Walatus aluna dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban amma kanu ya'malun terhadap apa yang mereka amalkan. Ya udah, kamu udah mengingatkan sudah, mengajarkan sudah, membimbing sudah. Setelah itu terserah, kamu nggak diminta tanggung jawab. Tapi kalau kamu nggak ngasih tahu, kamu nggak ingatkan, kamu diam, awas. Berarti kamu khianat, nggak amanah. Bisa dipahami ini? Gampang nggak Pak? Karena sebelumnya sudah dibahas. Ya kan, di ayat sebelumnya masih rangkaian. Nah, sekarang ya, ini kita cerita nabi-nabi zaman dulu. Kita tidak hidup di zaman mereka. Betul? Kita hidup di zaman kini. Dan era kenabian dari zaman Nabi Adam itu berakhir di zaman siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khotaman nabiyin. Jadi kenabian sudah ditutup sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu ada nabi nggak?
Dan nggak ada nabi kan? Ada nabi baru? Terus perlukah kita cari-cari nabi? Bukan. Kita zaman yang sudah tidak ada nabi. Ini hikmah ya, hikmah dari ayat ini. Nah, orang dulu amalnya buat orang dulu, tapi amal kita sekarang buat kita. Kita juga nggak diminta pertanggungjawaban itu untuk orang-orang yang dulu. Orang dulu juga nggak mempertanggungjawabkan amal kita, nggak itu bareng kita, betul? Nah itu hikmahnya. Terus kita sebagai umat Islam yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, khataman Nabiin sebagai penutup. Dengan kata lain, dia telah membawa risalah yang sudah sempurna. Perlu disempurnakan? Sudah sempurna. Kalau sudah sempurna berarti sudah final. Jangan nyari-nyari nabi lagi. Nggak mungkin ada nabi baru. Dan tidak mungkin ada wahyu yang dari langit lagi. Tapi apakah kita harus berhenti? Artinya, perlu nggak kita tumbuh kembang? Apa artinya kalau kita tidak tumbuh? Nah, terus bagaimana sekarang kita? Nabi dia udah nggak ada, mau nyari nabi, mau nyari wahyu. Siapa lu? Mau wahyu itu buat nabi? Terus bagaimana selanjutnya? Ya, kita tetap tumbuh dan kita yang bertanggung jawab sebagai penerus. Bertanggung jawab kita mau jadi nabi ya tidak. Kita bertanggung jawab terhadap kesadaran diri kita. Untuk apa? Membungkak pintu-pintu langit yang ada di diri kita. Mau nyari apa sekarang? Semua ini petunjuk yang sudah sempurna. Final udah. Mau nyari apa lagi? Tanggung jawab kita sekarang apa? Tanggung jawab kita adalah kesadaran diri kita untuk membuka pintu-pintu langit yang ada di diri kita. Mau dibuka di bulan Ramadan. Makanya kalau Ramadan itu kalau Ramadan buka enggak tadi? Buka. Bukanya suruh cepet-cepet apa dinding? Cepet-cepet. Buka dulu baru adzan, jangan adzan dulu baru buka. Lemes adzannya juga. Lapar. Lapar aus tenggorokan kering adzan udah. Kalau celak-celak basah kayak gitarolis. Rock enggak enak. Gitarolis. Minum kan? Minum dulu kan. Batalin dulu. Bukanya buru-buru. Buru. Apa-apa, muazin duluan nggak apa-apa. Sahurnya ditakhirkan. Betul. Tahan. Nah, tunggu waktu imsak. Mengakhirkan sahur. Ya Pak, saya cepat buka Pak. Ya, buka dari hari ke hari ya lontong gorengan, kacang lontong gorengan. Dari tahun-tahun gitu. Apanya yang sudah terbuka? Puasa aja. Lontongnya berarti. Lontong. Ya itu ya hikmahnya ya. Udah. Gak usah digini-giniin, gue juga udah tahu. Lo udah ngantuk, gak digini-giniin segala. Waduh. Ini udah tahu, gak? Jam 11 kurang 20. Saya pakai jam ini. Lepasin aja bendanya. Ya, biar ada hikmahnya. Nah, mungkin kita nyari nabi lagi, udah nggak ada nabi. Nunggu wahyu, nggak ada, wahyu nggak ada. Tanggung jawab kita adalah kesadaran diri untuk membuka. Biar kita bisa nerima sinyal lagi. Kita tinggal nunggu pancaran, nih tak kasih tahu apa kenabian itu. Oh, manggut-manggut doang kan dikasih tahu manggut doang. Nubuah. Apa sih mana nubuah? Jadi kenabian di masa lalu itu adalah lentera yang memotong gerumbul apa ya? Gerumbul. Hutan apa? Hutan takhayul.
belantara tahayul dipotong dengan lentera-lentera kenabian itu. Dia bangun moral umat. Dia bangun moral umat masa itu. Ya kan, dengan lentera itu. Kemudian dia bersihkan dari berhala-berhala, diberikan pancaran cahaya supaya membersihkan berhala menuju kepada dino tauhid. Halo, betul? Dari dulu, sekarang tidak ada nabi lagi. Jadi kita lah bertanggung jawab menjadi penerus. Apa tanggung jawab kita? Bertanggung jawab pada kesadaran diri kita masing-masing untuk berusaha cepat-cepat membuka pintu-pintu langit yang ada di dalam diri. Ada apa tidak? Ada jagat gede, ada jagat cilik. Caranya ini wajahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dibuka biar bisa menghadapkan wajah itu kepada wajahnya. Wajah siapa? Yang menjadi sumber keberadaan langit dan bumi beserta isinya. Saya kenal Mas Slamet. Karena apa? Wajahnya. Kenapa saya kenal wajah? Karena wajah saya hadapkan ke wajahnya. Paham? Tapi apakah saya kenal diri Mas Slamet? Saya kenal diri Mas Slamet sendiri. Pun ini kemauan ya, buka sih. Nek sampean ora sadar, ora kebuka. Itu tanggung jawab kita sekarang. Jangan nyari-nyari nabi baru, udah nggak ada. Jangan sok-sok nungguin wahyu pewangsit apa-apa. Oke ya? Jadi udah, kita udah nggak ada tanggung jawab. Kita tanggung jawab pada diri kita masing-masing. Karena apa? Tilka umatun qad kholat laha maka sabat walakum maka sabtun wala tus'aluna amma kanu ya malun. Sadaqallahul azim. Demikianlah tabarukan kita Al-Iblis li ma'rifati tafsir Quranil Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 140 dan 141 yang baru saja kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaikina wa li ikhwanina wa li jironina wali asatidina, wali talamidina, wali talamidatina, wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faqtutna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, atau ada yang mau dimusyawarahkan dan didiskusikan, nanti kita sambil ngopi rokokan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabb.